Hari ini, akhir-akhir ini, umat Islam di Indonesia kembali ditakut-takuti dengan sebuah ideologi yang sudah mati. Ideologi komunisme namanya, sosialisme komunisme. Lebih tepatnya diulang kembali memori tentang jahatnya PKI dan bejatnya mereka untuk menghantam, membunuh banyak orang, korban-korban politik yang menentang aspek pemerintahan mereka. Pertanyaannya, mengapa kemudian umat Islam takut dengan yang namanya komunisme? Karena komunisme itu kejam. Tetapi umat Islam tidak sama sekali dibuat takut dengan yang namanya kapitalisme. Padahal kapitalisme dengan komunisme ini saudara kembar. Sama-sama ideologi. Sama, Islam juga ideologi. Cuma dua ideologi ini adalah ideologi buatan manusia. Yang satu menempatkan diri sebagai pembela hak-hak pengusaha, sehingga pengusaha berkuasa, yakni kapitalisme. Yang kedua adalah sosialisme, berkedok membela buruh, membela rakyat. Padahal mereka juga tidak kalah bejatnya, tidak kalah kejamnya dengan kapitalisme. Pertanyaannya, mengapa dua ini sangat ditakuti? Karena dua ini adalah ideologi. Yang ideologi pertama, komunisme, sudah mati di Rusia. Didirikan oleh seorang yang bernama Karl Marx. Marxisme ajarannya. Dia mengajarkan bahwa Tuhan tidak ada. Dear God is dead. Tuhan itu sudah mati. Maka pertanyaannya, agama sudah mati, Tuhan sudah mati. Lantas pertanyaannya, siapa yang mengatur manusia? Maka ajaran-ajaran Karl Marx, Lenin, Stalin, itulah yang mengajar manusia. Maka tidak sesuai dengan fitrah manusia, ideologi ini pun dibubarkan oleh penganutnya sendiri di Rusia. Maka dulu pernah kita dengar yang namanya USSR, Uni Soviet Sosialisme Republik. Sekarang komunisme sudah tidak berbentuk negara. Bahkan Rusia sendiri pun saat ini pindah cenderung ke kapitalisme. Dan saat ini ideologi kapitalisme inilah yang berkuasa menguasai dunia. Bahkan ideologi inilah yang hari ini juga mengatur kita, umat Islam di seluruh dunia, termasuk negeri-negeri kaum muslimin. Mengapa dua ideologi ini berbahaya? Karena dua ideologi ini sama-sama diemban, dianut oleh sebuah negara besar. Bagaimana dengan Islam? Islam juga adalah ideologi. Islam adalah mabda. Mengapa demikian? Islam bukan hanya mengajarkan hal-hal yang sifatnya pemikiran atau teori, tetapi Islam juga adalah konsep yang mengajarkan tentang solusi kehidupan. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, sahabat cinta Quran yang dirahmati Allah, dulu kaum muslimin juga memiliki ideologi Islam yang diemban oleh sebuah negara yang bernama negara Khilafah Rashidah ala Minhaj Nubuwah, yang itu melanjutkan dari apa yang Rasulullah SAW pernah dirikan di Madinah. Lantas khilafah itu berlangsung berabad-abad lamanya hingga 1300 abad lamanya, dan akhirnya ideologi Islam ini diruntuhkan, dikonspirasi untuk diruntuhkan di Turki tanggal 3 Maret tahun 1924. Hingga saat ini kaum muslimin tidak lagi memiliki negara yang menerapkan ideologi Islam. Maka pertanyaannya, ideologi komunisme menakutkan? Pasti. Begitupun ideologi kapitalisme. Lantas pertanyaannya, kemana kita akan beralih ketika komunisme sudah tumbang? Ketika kapitalisme juga sekarang sudah goyang dan menunjukkan tanda-tanda tumbangnya, hanya kepada ideologi Islam kita akan kembali. Karena ideologi Islamlah yang mampu mengatur kita agar tentram hidupnya, agar sejahtera hidupnya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyana likulli syai'in." Dan kami turunkan Islam, Al-Qur'an ini untuk menjelaskan seluruh problematika perkara manusia hadapi semasa hidupnya. Maka pertanyaannya, mau lari kemana lagi kita? Padahal kita berasal dari Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Kita akan ditanya tentang apa, dari mana, dan untuk apa yang sedang kita lakukan di alam dunia ini. Oleh karena itu, sahabat cinta Quran yang dirahmati Allah, mari pelajari ideologi Islam untuk diamalkan, untuk diterapkan. Kita buang sistem kapitalisme yang terbukti bobrok, terbukti gagal mengatur manusia. Begitupun ideologi sosialisme komunisme yang terbukti sangat tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Salam cinta Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.